Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang masih ngantuk tuh kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah rabbil alamin. Baik murid-muridku semua, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Kita baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk materi pada hari ini kita akan membahas surat Al-Ma'un. Namun sebelum kita membahas surat Al-Ma'un, kita ingat kembali, kita ulang kembali sebelum kita membahas materi selanjutnya, yaitu surat At-Tin. Masih ingat surat At-Tin? Baik, kita baca bersama surat At-Tin. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil. Alhamdulillah masih hafal ya. Hari ini siapa yang gak masuk? Kenapa? Sakit? Oke, baik. Baik murid-murid yang soleh dan soleha, hari ini kita bahas surat Al-Ma'un ya. Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu artinya apa? Siapa yang tahu? Barang-barang yang berguna, betul. Surat Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat ya. Dan surat Al-Ma'un diambil dari kata pada ayat yang terakhir, yang ke-7 ya. Nanti kita bahas bersama. Kita baca surat Al-Ma'un. Pak Marwa akan memberikan contoh bacaan surat Al-Ma'un, lalu nanti kalian mengikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin.
alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Baik, coba sekarang baca bersama-sama. Fokus, lihat ke depan. 1, 2, 3. Billahi minasy Iya, bagus bacaannya. Baik, coba sekarang sebelum Pamaro lanjut kepada terjemah atau arti daripada ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Maun, siapa yang berani memberikan contoh bacaan surat Al-Maun? Maju ke depan. Boleh lihat nggak apa-apa? Enggak, lihat ke sini. Baca aja. Siapa yang berani? Boleh. Oh enggak, Pak Moro bikin kelompok aja deh supaya kalian berani ya. Ya, boleh bertiga. Siapa yang berani? Oke, silakan maju ke depan. Di sini aja, di sini. Oke. Ya. Boleh lihat nggak apa-apa, ya. Namanya siapa? Fadlan. Rafa. Baik, ini silakan dipegang biar suaranya lebih terdengar jelas. Yang kompak ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan dong. Bagus, terima kasih ya. Coba sekarang Pak Marula minta dari yang perempuan. 3 orang perempuan, siapa yang siap? Ayo. Yuk maju. 1, 2. Atau ini yang tengah, maju. 1, 2, 3. Ayo kamu sayang, maju. Nggak apa-apa, ayo. Ayo sayang, 1, 2. 1 orang lagi. 3. Gak apa-apa. Bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Aku di sini, kamu pegang. Ya. Pegang. Siap ya. Kebalik. Speakernya di sini. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil
subhanallah. Boleh kembali ke tempatnya. Bagus, bagus. Ada lagi yang mau maju ke depan? Ayo maju. Berlima, nggak apa-apa berlima. Baik, silakan. Oh iya, yaudah Fabio. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitul ladzi yukadzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wala ahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun wallazina hum yura'un wa yamnamun. Allahul azim. Tepuk tangan buat teman-teman kalian yang sudah berani maju ke depan. Ya. Alhamdulillah ya, berarti kalian sudah bisa membaca surat Al-Ma'un. Ada yang bacaannya sudah bagus, ada yang masih terus belajar. Siapa yang kalau di rumah sering baca Al-Quran? Wah. Siapa yang kalau di rumah sering ngaji sama ibu? Ngaji sama ayah? Ngaji sama guru ngaji? Wah, ya. Wah, alhamdulillah. Berarti kalian semua termasuk orang yang gemar membaca Al-Quran, ya. Pantes kalian bacanya bagus-bagus ya. Baik, kita lanjut. Ini adalah arti daripada surat Al-Ma'un ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak ya yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ya, riya nanti kita bahas. Kita bahas dari ayat 1 maksudnya apa ya. Ayat 1 surat Al-Ma'un diawali dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Walaupun itu bentuknya pertanyaan, namun pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk dapat jawaban. Sebab Allah Maha mengetahui. Kalimat tanya tersebut dimaksudkan sebagai penggugah hati Nabi Muhammad serta umat Islam agar memperhatikan penjelasan dalam surat Al-Ma'un, yakni mengenai orang-orang yang disebut sebagai pendusta agama. Mudah-mudahan kita nggak tergolong dalam pendusta agama nih. Siapa aja? Kita lihat ayat berikutnya. Ayat yang kedua. Mereka yang tergolong sebagai pendusta agama yaitu yang menghardik anak yatim. Menghardik itu apa, Pak? Mereka yang berbuat zolim kepada anak yatim serta enggan memberi makan kepada yang tidak dan tidak pula berbuat baik ya. Tidak memberi makan kepada yatim, terus nggak mau berbuat baik kepada yatim. Tahu anak yatim itu apa? Apa? Iya, orang yang ayahnya sudah meninggal. Siapa di sini ada anak yatim nggak di sini? Ayahnya sudah meninggal. Sama, Amarullah juga ayahnya sudah meninggal. Ya, berarti kita sama. Kita sama-sama anak
Yatim ya. Kalau yang ibunya sudah meninggal disebutnya apa? Yatu. Kalau ibu bapaknya meninggal disebut yatim piatu. Ya. Untuk itu orang yang beriman nih, kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, hendaknya memperhatikan nasib anak yatim piatu agar tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Banyak cara yang dapat dilakukan. Salah satunya dengan memberi makan, membantu biaya pendidikan, ataupun menjadikan mereka sebagai anak asuh. Ini bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta, maka jangan pelit, bantu anak yatim. Selanjutnya, penjelasan dari ayat yang ketiga yaitu masih terkait yang mendustakan agama. Mereka adalah orang yang tidak mau memberi makan fakir miskin. Mereka tergolong sebagai fakir miskin. Orang yang tergolong sebagai fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada nggak di lingkungan kalian orang yang miskin? Ada. Belum gajian. Kalau belum gajian itu belum tentu dia miskin. Kalau orang yang miskin itu yang hidupnya serba kekurangan, dia punya pekerjaan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seumpama kebutuhan hidup dia dalam satu hari 100.000 untuk makan sekeluarga, tapi pemasukan dia satu hari itu 20 atau 30.000, cukup atau kurang? Kurang, maka dia termasuk yang miskin, yang hidupnya kurang. Maka itu harusnya kita bantu, ya. Kalau seumpama kamu uang jajannya berapa? 10.000, 15.000, 5.000. Ada yang 20.000? Waduh. Wah, 25. Ada yang 30? Oh gitu. Nah, kalian bisa menyisihkan uang jajan kalian untuk membantu orang yang miskin. Selanjutnya kita lihat penjelasan dari ayat keempat dan kelima. Tolong duduknya yang bagus, ya. Pendusta agama yang selanjutnya dijelaskan dalam ayat ini yaitu mereka yang melaksanakan sholat. Bayangkan orang yang melaksanakan sholat tersebut sebagai pendusta agama. Sholat yang bagaimana nih? Ini penting nih buat kita nih, ya. Mereka yang melaksanakan sholat namun tetap celaka sebab melalaikan sholatnya. Ibnu Abbas berpendapat mengenai keadaan tersebut ditujukan kepada orang-orang munafik yang suka melaksanakan sholat secara terang-terangan, dan apabila tidak terlihat maka mereka tidak akan melanjutkan sholatnya. Sumpama kamu lagi sholat, ya, terus di belakang kamu ada teman. Wah, karena ada teman nih, selesai sholat sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi, berdiri sholat lagi. Rajin sholatnya kalau ada orang. Ketika nggak ada orang, dia nggak sholat. Nah, ini termasuk orang yang lalai dari sholat. Nah, itu hati-hati ya. Jangan sampai kita tergolong orang yang melalaikan sholat. Kita melaksanakan sholat jika dilihat orang, tapi kalau nggak ada orang nggak sholat. Pak, saya sholat subuh Pak, nggak ada orang. Iya, bagus, alhamdulillah kalau kamu masih sholat. Pak, saya maunya sholat Pak, tapi ditemenin. Kalau masih belajar sholat nggak apa-apa, kalian ikut sholat bersama orang tua, ya. Berjamaah bagus. Kalau yang rumahnya dekat masjid itu lebih bagus berjamaah. Siapa yang rumahnya dekat masjid? Siapa yang rumahnya dekat musola? Yang rumahnya dekat masjid, yang rumahnya dekat musola, maka lebih utama sholatnya di masjid karena dapat pahala sholat berjamaah. Coba Pak Maul tanya, siapa yang hari ini
melaksanakan sholat subuh? Siapa yang hari ini melaksanakan sholat subuhnya di masjid? Wah, bagus. Pak, saya Pak nggak dibangunin Pak sholat subuh. Coba Pak Marwan, turun. Coba Pak Marwan mau tanya, kalian yang melaksanakan sholat subuh dibangunin apa bangun sendiri? Dibangunin. Kalau kamu punya jam alarm, ya kalian bisa setting jamnya seumpama pukul 4 pagi. Volumenya digedein, volumenya ya. Terus kalau masih nggak bangun, pesan sama orang tua, "Mah, Pak, nanti ketika subuh bangunin aku ya, aku mau sholat subuh." Gitu. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang lalai dari sholat ya. Lanjut ayat ke-6. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan tentang orang-orang yang riya. Riya merupakan sifat yang dibenci sama Allah ya. Allah nggak suka sama orang yang riya. Riya berarti, nih arti riya nih. Riya berarti melakukan suatu amal perbuatan tidak untuk mencari ridhonya Allah, namun untuk menerima pujian dari orang. Orang yang berbuat riya berarti telah menyekutukan dirinya dengan Allah. Tuh, hati-hati. Jadi kita beribadah bukannya untuk mencari ridho Allah. Kita sholat bukannya untuk mencari ridho Allah, tapi sholat supaya dilihat orang, supaya dapat pujian. Wah, ini nih orang soleh. Wah, ini nih anak yang alim. Tapi kalau nggak ada orang, dia nggak sholat. Nah, ini hati-hati ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang riya. Saya kan lagi pernah tuh makan dia, tapi dia ngajakin sholat ditolak Pak. Ya. Baik, selanjutnya ayat yang ke-7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait larangan berbuat kikir. Kikir itu pelit ya, dan memiliki sifat bakhil. Sebaliknya Allah menganjurkan untuk saling tolong-menolong dan membantu sesama. Harta yang dimiliki tidak hanya digunakan untuk kebutuhan hidupnya sendiri, melainkan harus disisihkan dan dimanfaatkan sebagai infak atau sedekah. Berapapun yang diberikan kepada fakir miskin pasti akan memberi manfaat kepada mereka. Maka kalian yang tadi katanya uang jajannya ada yang 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000, ada yang 25.000. Yang 50.000 ada nggak? Kemarin 50.000. Maka sisihkan. Pak, kalau saya Pak amalnya Pak, boleh nggak Pak saya amalnya ke kotak amal masjid? Boleh. Pak, kalau saya amalnya Pak ketika saya lagi perjalanan sekolah Pak, itu Pak ada pengemis Pak, saya kasih amal. Boleh nggak? Boleh. Pak, saya amalnya ke tetangga saya Pak, dia orang miskin Pak, uang jajan saya sisihkan Pak, saya beriin beras buat dia makan. Bagus. Boleh apa enggak? Itu boleh banget ya yang seperti itu. Itu namanya kamu berarti sudah memiliki kepekaan terhadap orang-orang miskin ya. Bisa dipahami ini? Siapa saja yang termasuk orang-orang yang mendustakan agama? Yang pertama, apa tadi? Orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang kikir termasuk. Siapa lagi? Iya betul. Siapa lagi? Yang melalaikan sholat. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk dalam golongan orang yang mendustakan agama ya. Ini nanti ada tugas buat kalian semua. Yang pertama, tulislah 3 ayat dari
surat Al-Maun. Yang kedua, sebutkan tanda-tanda orang yang mendustakan agama. Yang ketiga, apa maksud dari celakalah orang yang sholat, ya. Pada ayat keempat tuh. Siap? Sholat yang bagaimana yang celaka, ya. Yang kelima, tulislah arti dari ayat 5 pada surat Al-Maun. Yang keempat, maaf, yang kelima, apa yang dimaksud dengan riya? Oh. Tahu apa yang dimaksud dengan riya? Pintar, beribadah untuk dipuji orang, itu termasuk riya. Baik, mungkin untuk hari ini Pak Moro cukupkan sampai di sini. Nanti pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Kita baca doa surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Suaranya. Wa tawasau bis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.